أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ashabihi mawalah, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, pagi ini kuliah ke-34 pemberdayaan du'afa berbasis masjid. Kita akan memulai menjelaskannya dengan menjelaskan surat At-Taubah, surat ke-9, ayat 18. Apakah sudah muncul di layar? Sudah ya, Poli? Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru. Sesungguhnya ya'muru itu memakmurkan. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah, masjid-masjid Allah, man adalah orang-orang yang, ini ada rinciannya, amana billah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Hari akhir itu hari kiamat. Itu yang pertama. Wa aqamas shalah, kedua mendirikan sholat, dan yang ketiga gimana ya Pak Uli? Wa ataz zakah. Jadi ayat itu menyebutkan ada syarat-syarat. Jadi sesungguhnya yang memakmurkan masjid adalah satu, man amana billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, wa aqamas shalah, orang-orang yang mendirikan sholat, tentu di masjid. Ini kan memakmurkan masjid. Yang ketiga, wa ataz zakah, dan membayarkan zakat. Ya. Jadi ada tiga. Nah, ya'muru inilah yang kemudian dikelola menjadi sebuah lembaga. Namanya kemakmuran. Jadi makmur itu bahasa Indonesia, makmur, kemakmuran. Tapi dari bahasa Arab ya'muru. Jadi yang kedua, wa aqamas shalah. Yang kedua itu mendirikan sholat atas dasar iman tentu. Yang ketiga, membayarkan zakat. Yang keempat, walam yasha illallah. Hasil yang keempat itu, dalam dirinya terbentuk kesadaran tidak takut dalam hidup ini kecuali kepada Allah. Yaitu takut keliru, takut salah, takut dalam beribadah tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, dalam iman, takut iman terpeleset ke dalam kemusyrikan, kemunafikan, kekufuran. Jadi yang tiga proses, beriman, sholat, membayarkan zakat. Yang keempat hasil. Jadi tiga menghasilkan satu. Lalu Allah menyimpulkan, orang yang demikian itu, ulaika, mereka yang demikian itu, ayyakunu minal muhtadin, mudah-mudahan termasuk orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi tergambar fungsi masjid itu beriman, sholat, bayar zakat, hasilnya terbentuk mentalitas. Itu kira-kira ayat ini. Nah, ayat ini mari kita sekarang lanjutkan. Oleh sebab itu, Pak, ini masih belum muncul. Nah, ketika kita membicarakan masjid, masjid itu kita jangan hanya berpikir bangunan. Itulah bangunan. Karena masjid zaman Rasulullah itu kan tanah saja. Jadi unsur masjid itu unsur fisiknya tanah dan bangunan. Ini unsur fisiknya. Ada tanah, ada bangunan. Tanahnya harus wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf. Harus diberhentikan. Wakafnya berhenti.
Seperti Bapak baca Al-Quran, wakaf, kan berhenti. Nah, yang diberhentikan itu ada dua. Satu, diberhentikan hak milik. Tidak dimiliki oleh seorang atau sekelompok orang. Yang kedua, mengambil manfaat dan kegunaan. Pemilik tanah itu tidak lagi mengambil manfaat dari tanah itu, tidak lagi mengambil kegunaan, tapi diserahkan kepada Allah. Diserahkan kepada Allah itu menjadi, dalam bahasa modern, itu menjadi fasilitas umum. Jadi kita menggunakan fasilitas, ya, bahasa modern. Apa tuh menjadi hak Allah itu? Menjadi fasilitas umum. Itu artinya masjid terbuka untuk semua kalangan umat Islam. Apakah yang sholat subuhnya pakai kunut, tidak kunut, udah welcome semua ke masjid. Jadi masjid tidak boleh disekat, harus terbuka. Itu maksudnya itu. Terbuka. Nah ini punten, ini sekedar perbandingan agama, memang dikuliahkan di akademik. Tetangga yang agama lain itu ada kapling-kapling. Jadi di gereja ini untuk sekte ini, untuk sekte ini. Jadi tidak bisa semua berada dalam satu gereja yang sama. Tapi kalau masjid diharapkan semuanya sama, karena jadi milik Allah. Milik Allah itu menjadi fasilitas umum sekaligus fasilitas sosial. Apa bedanya fasilitas umum? Terbuka. Fasilitas sosial, ada kegiatan-kegiatan sosial di masjid. Itu Pasum itu menggambarkan terbuka untuk semua orang yang beriman tadi. Kan beriman, memaurat itu. Untuk semua orang yang datang ke masjid untuk sholat harus terbuka. Tuh, yang pasos, ada pasos. Di dalam masjid itu bukan hanya ada kegiatan yang vertikal, tapi ada kegiatan ke samping, kegiatan-kegiatan sosial. Seperti apa? Mari kita rumuskan dengan sebaik mungkin. Karena itu, persoalan masjid itu harus dilihat sebagai institusi. Jangan lihat fisiknya tadi, walaupun kelembagaan. Itu apa? Kelembagaan itu institusi. Jadi apa institusi masjid yang sebuah masjid itu sudah cukup dikelola oleh yayasan, itu tidak cukup, institusinya belum ada. Bapak, saya tidak akan menceritakan masjid ini, saya akan ceritakan ilmunya saja. Jadi kalau hanya ada yayasan, lalu kemudian yayasan langsung menemui masjid, itu institusinya belum ada. Yayasan itu institusi tersendiri. Kalau begitu, yayasan payung besar, turunkan institusi khusus masjid. Namanya Dewan Kemakmuran Masjid. Kata kemakmuran diambil dari kata innama ya'muru masajidallah. Ya'muru itu bahasa Arab. Ain, mim, ro. Bisa berarti umur, hidup. Masjid jadi hidup. Bisa berarti ramai. Itu ada dua. Umur itu, umur, ain, mimro itu artinya hidup. Masjid jangan mati, harus hidup. Yang kedua, umur itu imaroh, umroh, artinya ramai. Karena hidup, masjid ramai. Ramai oleh apa? Oleh kegiatan sholat dan kegiatan sosial. Jadi, konkretnya, yayasan harus membentuk Dewan Kemakmuran Masjid. Tapi kemakmuran masjid itu bertanggung jawab kepada yayasan. Yayasan bisa mengerjakan yang lain. Urus tuh sekolah supaya bangkit. Urus tuh toko operasi. Itu urus ini semua fasilitas pembangunannya. Jadi yayasan tidak kehilangan pekerjaan. Tetap ada urusan yang saya tangani. Ini belum sepenuhnya TK dimakmurkan. Ini TPA-nya belum ada. Padahal di sini kebutuhan pengajian anak-anak. Masjid itu ada fasilitas anak-anak belajar Al-Quran, ini pendidikan non formal, ada taman kanak-kanak, dikelola dengan baik, modern, kompetisi, ada warung dulu, jangan mati, itu soal kemasjidan, biarlah dibangun, dikelola oleh satu institusi, namanya Dewan Kemakmuran Masjid. Untuk apa? Untuk tadi ayat 18, ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid dengan sholat gitu kira-kira. Karena itu gimana caranya supaya masjid hidup?
supaya masjid ini ramai. Masjid ini ruhnya jamaah. Komponen yang kedua jamaah. Ini ruhnya masjid. Jadi kata ya'muru artinya hidup, tidak bisa terwujud, tidak akan hidup masjid tanpa jamaah. Tidak akan ramai dengan kegiatan sholat dan kegiatan sosial kalau tidak ada jamaah. Maka masjid itu ruhnya jamaah. Oleh sebab itu DKM itu diambil dari jamaah yang aktif. Apa tidak ada dari jamaah itu pilihlah 5 orang, 6 orang sesuai dengan kebutuhan jadi penggerak masjid. Karena itu DKM ini SDM-nya dari jamaah. Dipilih oleh jamaah kembali untuk jamaah. Masa segitu aja susah? Ini ilmunya nih hari ini. Itu. Nah, tapi jamaahnya harus dibagi. Kenapa harus dibagi? Ada jamaah yang aktif disebut dengan ahlul masjid. Itu. Ini jamaah yang aktif disebut ahlul masjid. Siapa ahlul masjid ini? Mungkin masjid ini kebetulan strategis. Ini kan masjid komplek. Ya semua warga komplek itu ahlul masjid. Nah, gimana tugas DKM? Coba itu didata. Ahlul masjid itu siapa-siapa nih muslim di sini ahlul masjid itu. Lalu kemudian dicatat, diikat, ikatnya gampang. Minta iuran bulanan, kan sekarang iuran juga sudah ada. Ini saya bawa kartu juga kena. Tidak apa-apa. Jadi ada membership untuk jamaah yang tetap, yang disebut ahlul masjid. Nah, ini kemudian diminta untuk apa? Supaya memiliki masjid. Tiap bulan iuran besarannya. Jangan DKM yang menentukan. Kasih aja pilihan. Ditagihlah tiap bulan. Diberi kemudahan. Seperti cara bekerja beberapa fundraising. Jangan ditagih model. Kalau dulu kan datang ke rumah satu-satu. Ya nggak bisa dong. Buka nomor rekening. Ada cara-cara modern fundraisingnya. Tapi manajemennya terbuka. Ada pelaporan. Keren. Apa tidak bisa ngelola masjid dengan keren gitu? Bisa. Gitu. Nah, lalu jamaah yang lain, jamaah yang tidak tetap. Biarkan saja. Karena kan sifatnya terbuka tadi. Mungkin orang yang hanya datang waktu duhur, karena sedang bekerja, waktu duhur datang ke Masjid An-Nur. Atau kemudian gojek, capek, datang ke Nur. Pedagang, nggak apa-apa. Lalu mereka sampai di masjid, mungkin tiduran, tidak apa-apa. Tapi jangan mengganggu ibadah. Jadi ada pengaturan. Nah, tugas DKM itu mengatur, menata, boleh tidur, tapi di luar, di masjid untuk sholat. Tapi kalau waktu adzan, semua ke masjid. Kan itu. Nah, karena itu, pengurus DKM-nya memang ahli masjid, memang jamaah masjid, memang setiap hari sholat di masjid. Detik-detiknya masjid itu terpantau. Ada genteng jatuh kalau memang sampai dulu, tahu. Listrik mati, tahu. Air tidak jalan, tahu. Sendal hilang, tahu. Gitu. Kenapa tahu? Emang dia subuh di masjid, duhur di masjid, asar di masjid, isya di masjid. Gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Kan jamaahnya aktif. DKM itu bukan datang dari langit, dikendalikan lewat remote, enggak. Itu sama-sama memakmurkan masjid. Nah, baru itu keren. Begitu. Terpenuhi. Ini saya kuliahnya kuliah tafsir, kuliah manajemen, kuliah psikologi, kuliah tasawuf. Hari ini borongan. Gitu. Ya, pokoknya kuliahnya sekarang kita lihat uraiannya. Jadi kalau begitu DKM dibentuk. Jadi gimana kalau gitu? Ya musyawarah lah. Jamaah masjid, yayasan memfasilitasi saja. Itu mengundang, datangkan, jadi fasilitator saja. Jadi jamaah mana? Ya jamaah yang tetap dong. Itu kalau kita kemudian satu teritorial, udah jamaah RW 12 dari RT 1 sampai RT 7. Gitu. Nah,
Tapi setelah terbentuk DKM, ada namanya penguatan kelembagaan. Ini ada mata kuliah di Fakultas Dakwah itu, ada mata kuliah ini, penguatan kelembagaan lokal. Saya berapa semester ngajar mata kuliah itu. Tapi sekarang udah banyak dosen, udah semuanya saya udah yang muda-muda lah maju, udah banyak alumni. Namanya penguatan kelembagaan lokal. Kenapa lokal? Ya ini kan besar tapi fokus untuk masalah-masalah di masyarakat. Ini institusi keagamaan di masyarakat. Nah, apa yang harus diperkuat? Inilah 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 item pokok. Yang pertama, penguatan DKM itu penguatan institusi. Apanya harus diperkuat? Nah, diperkuat itu 1, harus diambil, dikelola oleh sumber daya manusia yang betul-betul tadi beriman. Kan acuannya lagi ke surat atau ayat 9 tadi. Beriman. Betul-betul mendirikan sholat. Si DKM itu bagian dari jamaah. Setiap waktu ada di masjid, ahlul masjid. Lalu nanti ngelola zakat. Nah, salah satu unsur sosial yang pokok. Lalu terbentuklah pembinaan mental. Walam yahsya illallah. Dalam dirinya terbentuk mentalitas tidak takut kecuali kepada Allah. Karena itu dia tidak akan melakukan perbuatan kufur, tidak akan melakukan syirik, tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam sholat, dalam ibadah, dalam beragama. Kenapa tidak mau? Karena dia ingin sampai akhir hayat murni, bersih, lillah untuk Allah. Jadi sangat hati-hati, karena itu perlu ilmu, perlu ada pembinaan. Ini khotib diseleksi, khotib yang ngawur buang. Kenapa? Berani nggak? Kenapa? Ada evaluasi. Kemudian penceramah ahad dievaluasi. Yang liberal jangan dibawa, gitu. Yang tidak berbobot tinggalkan. Nah ini DKM betul-betul begitu. Nggak usah KKN ngelola masjid. Tuh. Betul. Tapi berdasarkan objektif, jangan pribadi. Kalau tanya jamaah, jadi hidup. Nah ini sumber daya manusia. Sumber manusia, daya manusia ini tidak bisa terwujud kalau dia tidak punya wawasan. Wawasannya 1, wawasan keislaman. Ya, wawasan keislaman. Jadi dia tahu kalau khotib ini keliru, dia punya ilmu dikit. Dan terus saja dia jadi pembelajar. Wawasan kemasjidan. Yang ketiga, wawasan keumatan. 3 saja. Wawasan keislaman, tidak usah menjadi. Kenapa? Kalau sewaktu-waktu tidak ada penceramah, bisa DKM menggantikan. Kalau tidak ada imam, siap DKM. Kalau tidak ada khotib, siap. Itu paling tidak sediakan aja buku, dibaca saja. Sediakan, dukung oleh tersedianya bacaan buku yang praktis. Itu yang wawasan gitu. Nggak ada tinggi-tinggi, kan ini berproses. Wawasan keislaman, wawasan kemasjidan, paham tentang ngelola masjid, bahwa masjid tidak cukup dikelola oleh yayasan, tidak cukup oleh takmir. DKM, itu Kementerian Agama, itu ada SK-nya, ada pertimbangannya, ada workshop-nya. Itu nggak usah takut, pasti itu ikut pemerintah, tidak akan dibawa kemana-mana oleh pasar. Emang pasar kemana-mana? Enggak. Itu komitmen keindonesiaan. Mantap lah, jangan diragukan. Dan apa yang mau dikhawatirkan? Kenapa tidak mau mendirikan DKM? Itu. Coba tanya apa hambatannya, apa problemnya. Kalau tidak punya ilmu, nanya wawasan. Jangan ngambil keputusan dengan kebodohan. Itu. Ya, itu Al-Quran. Nah, yang kedua sikap. Nanti akan diuraikan keterampilan teknis, orientasi dan program. Mari kita satu persatu. Sikap itu bagaimana? Intinya ini nih. Tapi kita lanjutkan. Nah,
Tadi yang sudah diuraikan, mari kita lihat. Nah, jamaah itu dibagi dua, tetap. Ini disebut dengan komunitas masjid. Tadi sudah diuraikan ahlul masjid. Kalau perlu zaman dulu punya member, tapi bukan berarti sangat kaku, enggak, cair saja. Ini saya jamaah masjid, ini membershipnya. Tiap bulan saya iurannya ini keren. Tidak apa-apa, itu untuk mengikat. Karena zakat itu tidak hanya menyangkut uang, menyangkut psikologi, menyangkut solidaritas. Konsep zakat itu konsepnya 1 empati, 2 simpati, 3 solidarity. Itu ada solidarity. Solidarity itu uhwah, perasaan, iya, memiliki gitu. Kemudian akan melahirkan responsibility. Gitu. Nah, kemudian yang kedua perlu diperhatikan juga jamaah tidak tetap. Nah, jamaah tidak tetap itu harus melihat posisi strategis masjid. Ini masjid ini gimana secara sosial strategisnya? Oh, satu strateginya ini berada di komplek sehingga kebagian besar terbentuk jamaah tetap yang jadi komunitas masjid, menjadi ahlul masjid. Inilah yang nanti diambil dari mereka untuk jadi DKM tadi. Tapi yang tidak tetap harus ditata karena mereka tidak tetap. Nah, gimana? Siapa? Oh, kita amati. Apa saja, siapa saja? Ada Gojek, pedagang kaki lima, lalu siapa lagi? Nah, kita amati. Oh, mereka boleh diajak ngobrol, bercerita santai saja. Lalu diberitahu mau tidur boleh, mau istirahat boleh. Sediakan tempat air yang gratis buat mereka. Gitu. Tapi ikut aturan. Jangan tidur di dalam masjid. Waktu adzan berkumandang semuanya ke masjid. Lalu dipilah mana wilayah untuk areal woman, wanita, mana untuk laki-laki, mana tempat. Ini udah bagus. Tinggal dikasih petunjuk, kasih tanda. Itu untuk jadi jamaah-jamaah tidak tetap pun langsung bisa beradaptasi dengan kondisi masjid. Karena masjid punya aturan, punya regulasi. Ujungnya tetap untuk memakmurkan masjid, tapi berbudaya. Itu tidak nyimpan sendal naik ke atas. Ada yang ngawasi, tapi alternatifnya sediakan dong tempat penitipan sendal, ada dong yang menjaga, sediakan kotak amal. Kan sekarang kita punya nggak tempat penitipan sendal? Ada nggak petugasnya? Ada nggak? Dan itu juga ada dana masuk ke situ. Kalau masjidnya memiliki perparkiran, ada bidang perparkiran ditata. Untuk apa? Untuk memastikan tidak ada kehilangan kendaraan, terutama motor-motor di sekitar masjid. Nah, itu masjid yang adalah yayasan di atas. Yayasan boleh mengevaluasi, boleh meminta pertanggungjawaban dari DKM. Gitu. Nah, sekarang sisi lain dari konsep sosial, maka jamaah masjid itu harus dievaluasi apakah dia masuk kategori mujaki atau mustahik. Kalau kategori mujaki, maka diharapkan ada potensial, bukan hanya sumbangan setiap bulan, tapi bisa menjadi potensial untuk membayarkan zakat. Saya yakin mungkin di antara jamaah tetap yang komplek ini sebagian besar masuk agnia. Dia menjadi mujaki. Nah, ini potensi zakatnya diusahakan tidak seluruhnya lepas keluar. Bisa disalurkan ke masjid. Sehingga masjid jadi unit pengumpul zakat. Nah, ini bisa terintegrasi dengan Bajnas tingkat kota. Kan di masjid itu ada bidang kerjasama, terintegrasi. Gitu. Nah, gimana kalau kebetulan belum mujaki? Ya, kan bisa infak, bisa sodako. Dikajilah itu. Jadi untuk apa? Masjid punya dana. Pemasukannya cukup besar. Fundraisingnya. Untuk apa? Kan tadi ada tujuan. Kaum duafa
penerima manfaat pemberdayaan masjid, menerima zakat, menerima infak, menerima kurban. Teorinya lingkaran. Di sini ditata di lingkungan, jangan diberikan kepada yang bukan muslim, diberikan. Aduh, kok nggak pakai ilmu banget dan tidak berani mengevaluasi. Gitu. Ditata kalau warga RT RW 7 tidak memenuhi kualifikasi, teori lingkaran. Mengapa tidak mencari RW lain, tempat lain? Jadi ada pihak yang penerima manfaat. Mereka lah yang kelak akan menjadi pemberdayaan. Apa tidak bergeser sedikit ke alam segar? Sepintas, ini pengamatan sepintas, alam segar memenuhi kualifikasi penerima zakat. Warga komplek, asumsi saja, tapi ini harus data, ini baru asumsi, baru dugaan, itu masuk kategori mujaki. Apakah harus ke alam segar? Enggak, ini hanya salah satu contoh terdekat dengan kita. Ini RW 12, itu kan RW 8. Kita bisa diperluas. Jangan punya alasan, kami tidak cukup membagikan kurban. Ya jangan mendadak dong, database-nya harus ada. Itu jawaban seperti benar kalau mendadak. Benar kalau mendadak, nggak bisa ngirim ke jauh. Tapi kenapa selama 11 bulan tidak bekerja menyiapkan database? Begitu nanti musim kurban, datanya sudah lengkap, akurat. Itu. Jadi si masjid itu tahu apa yang harus dikerjakan. Dan tidak semuanya relawan. Mungkin ada staf-staf yang berbayar, dibayar profesional. Staf masjid itu gitu. Sehingga ada yang mengerjakan kesekretariatan, mengerjakan data. Begitu kira-kira gambaran umumnya. Jadi kalau memang sudah kurban lalu kita kehilangan data, ya jelas dong rasional, tidak bisa membagikan. Tapi 11 bulan, mengapa tidak bekerja menyiapkan data? Mengapa tidak survei-survei dilakukan? Wilayah mana? Tapi teorinya lingkaran 1, lingkaran 2, terus saja. Katakanlah lingkaran 1 alam segar. Lingkaran keduanya mana lagi? Terus saja sampai kita punya terkumpul kaum duafa yang akan menerima manfaat pemberdayaan dari masjid. Gitu. Kita lanjut. Dikit lagi. Tapi si DKM harus punya orientasi. Ada 2 orientasi. Kalau orientasi pertama ibadah, ini yang pokok. Memang tadi kaitan dengan wawasan melahirkan orientasi. Orientasi itu arah. Kemana DKM punya arah. Sama seperti sekarang saya mengikuti ada 3 calon presiden, lalu ditanya masing-masing untuk menjelaskan. Yang 2 itu nggak bisa menjelaskan, ya dangkal. Anies Baswedan cara yang cerdas bisa menjelaskan dengan baik, bukan saya. Lihat aja terbuka, misalnya kayak gitu. Gitu. Dia betul-betul tahu gimana mensejahterakan orang, gimana membangun tiap daerah. Terbuka. Ini bukan ngomongin, Pak Asep sudah mengarah, bukan mengarah. Ayo kita evaluasi, terbuka. Hadirkan ke masjid ini. Mari saya jadi pendebat. Hadirkan 3 calon presiden ke Masjid An-Nur. Itu tanya satu-satu programnya tentang kemasjidan, tentang kemiskinan. Gitu. Ayo satu-satu. Terbuka saja. Undang semuanya. Berani masjid mengundang begitu. Saya penanyanya, salah satunya untuk urusan-urusan sosial kemasjidan. Saya yakin tidak semuanya bisa jawab pertanyaan saya. Bukan sombong. Saya mendengar berita itu, ternyata dangkal yang 2 itu. Baik, kita kembali lagi ke pokok. Jadi orientasinya apa? Orientasi yang pertama, memang masjid itu tempat ibadah. Karena itu orientasi program prioritasnya pembinaan sholat berjamaah. Gimana sholat berjamaah 5 waktu seperti Jumatan, seperti Idul Fitri, seperti Idul Adha. Ini orientasi pertama. Harus dipikirkan manajemennya, pembinaannya, komunikasinya. Jadi orientasi pertama harus ibadah. Pembinaan sholat berjamaah. Awal waktu berjamaah di masjid itu betul-betul karena hidup ramai. Apa ya'muru itu? Hidup, umur berapa kan kita?
Dan ramai. Ramainya bukan ramai dengan yang teriak-teriak, bukan. Sholat awal waktu berjamaah di masjid. Kalau zikirnya, terserah lah. Kalau saya lebih suka zikir masing-masing. Tapi mau zikir gaya imam yang lain dibunyikan, silakan saja. Kalau itu teknis, itu nggak terlampau jadi variabel persoalan lah. Kalau mau dibahas, bahas, nanti ada hadisnya. Gitu. Yang kedua, ibadah itu terintegrasi dengan muamalah. Nah, bagaimana menata jamaah, bagaimana memisahkan jamaah mana yang agnia, mana yang duafa, lalu ada program, itu program muamalah namanya. Jadi, masjid punya konteks sosial melalui konsep muamalah. Salah satu muamalah itu pemberdayaan jamaah duafa. Kalau jamaahnya semuanya agnia, ya tidak harus jamaah tetap, karena berarti berada di lingkaran ketiga, keempat, kelima. Tuh. Tapi kan masa iya Alam Segar itu sepintas pengamatan saya itu bisa menjadi target grup dari pemberdayaan Masjid An-Nur. Kebetulan masih tetangga dari sisi geografis. Ini RW 12, 8 masa kalau salah koreksi saja. Apa betul Alam Segar RW 8 gitu. Koreksi saja. Gitu kira-kira. Jadi kalau gitu masjid punya pembinaan yang bersifat ibadah mahdoh, sholat berjamaah. Masjid punya program membina jamaah lewat program muamalah. Orientasinya harus dua, harus seimbang. Nah kalau masjid dengan dua ini sayapnya dua bisa terbang. Tapi kalau hanya satu sayapnya patah. Gitu. Ini nggak bisa terbang. Ibadah dan muamalah harus imbang. Kalau kelembagaannya yayasan itu belum lahir. Gitu. Baru ada emaknya. DKM-nya belum lahir. Tapi jamaahnya bersemangat menunggu kelahiran yang nggak pernah lahir-lahir. Gitu. Didorong saja supaya lahir. Gerakannya nggak usah revolusi, evolusi, damai, dialog, gitu. Nggak usah. Itu. Kira-kira. Nah, sekarang pemberdayaan itu seperti apa? Ada 4 pilihan. Yang pertama, saya mengusulkan karena ini nanti berkenaan dengan dana zakat, infak, sedekah, dan terintegrasi, masjid itu harus terintegrasi dengan program pemerintah. Pemerintah kan punya Bajnas itu sebetulnya antara masyarakat dan pemerintah, nggak semuanya pemerintah, nggak semuanya masyarakat, itu perpaduan. Karena itu saya menilainya sederhana, itu ada 2 undang-undang zakat. Kalau yang unsur pemerintah sebut saja ini plat merah. Dan itu menggunakan kata badan di depannya. Maka lahirnya badan, amil, zakat, infak, sedekah lengkapnya. Tapi sebetulnya zakat saja, cuma dilanjutkan dengan kegiatan infak, sedekah. Sebetulnya masih ada lagi, yaitu wakaf, hibah, dan ke belakangnya. Sama. Tapi menurut undang-undang ada yang dikelola oleh ormas Islam seperti oleh NU, oleh Muhammadiyah, oleh Persatuan Islam. Itu tidak bukan badan. Tapi di depannya mungkin kalau nggak salah L-nya lembaga. Jadi kan jadinya lajis, lembaga, amil, zakat. Ini bahasa undang-undang gitu yang disepakati. Gitu. Saya kira gitu. Nah, kita di tingkat masjid itu mungkin ikut yang merah. Itu sehingga kita jadi UPZ unit pengumpul zakat. Kecuali kalau kita mampu menciptakan sendiri seperti beberapa masjid besar. Misalnya kalau berbasis partai ada pos peduli umat. Pos, itu kan punya PKS. Tidak apa-apa. Tapi kalau orang asal tidak mau pada ada urusan politik, saya aspirasinya ke situ, ya jangan gunakan itu. Punya Muhammadiyah, Lajismu misalnya. Nah gitu. Punya siapa lagi? NU juga punya.
Semuanya punya. Silakan. Apakah kita akan makmum kepada yang plat merah atau kita independen? Tapi independen juga harus ikut aturan, harus ikut undang-undang. Itu ada tampangnya. Nah, tapi begitu ke pemerintah, jangan hanya jadi perasaan. Pak RT minta, Pak RW minta, Pak Lurah setoran. Ini gimana? Nggak bisa begitu. Kalau kamu ngambil konsep amilin, itu ada teknis. Bisa dipelajari, bisa dilatih, bisa didiskusikan. Tapi hemat saya, kenapa harus ekonomi? Karena problem yang paling berat, problem sosial yang paling berat itu soal kemiskinan. Gitu. Apakah yang lainnya problem? Problem. Karena itu, maka harus ada dua. Satu, tuh si masjid ini menciptakan modal mentalitas. Orang miskin dibina supaya dia punya motivasi, punya dorongan, tergerak untuk mengubah dari miskin menjadi mandiri, dari lemah jadi kuat, yang ternyata tergantung jadi mandiri, tangan di bawah, di tangan di atas, mengubah. Nah, jadi karena pemberdayaan sebetulnya penguatan dari kata daya, empowering, punya power, gitu. Nah, itu mentalitas. Tapi harus dibimbing. Zakat-zakat yang terkumpul itu dibagi dua. Ada zakat produktif, ada zakat konsumtif. Kalau zakat fitrah, bagikan saja. Memang semangatnya produktif, konsumtif. Tapi kalau zakat lain harus produktif. Yaitu gimana ini menjadi modal usaha. Cuma tidak diberikan begitu saja. Itu namanya bantuan sosial. Harus dibedakan antara bantuan sosial dengan modal pemberdayaan. Kalau bantuan sosial itu ngasih saja, mau dipakai beli rokok, mau dipakai makan, mau sekali habis, terserah kamu. Itu bantuan sosial. Gitu. Ini bukan. Ada strateginya. Contoh strateginya. Ini strateginya diambil dari dana zakat. Tadi ya di zakat, infak, sedekah, pemberian masjid dikelola, dana terkumpul. Lalu orang miskinnya ada berapa? Konkret. Katakanlah ada 30 kepala keluarga. Kita fokus apa? Mau ibu-ibu, terserah. Ibu rumah tangga, mau bapak. Biasanya gerakan ekonomi itu lebih kuat ibu-ibu. Biasanya di masyarakat. Katakanlah 30 orang. 30 orang ini ada dana. Tapi nggak langsung diberikan. Diidentifikasi. Apa peminatannya, usahanya. Oh, saya mau jual nasi uduk. Saya mau buka jualan kopi. Saya mau jualan minuman. Oh, saya mau. Terserah. Tapi kemudian ada pendamping. Dilatih tentang usahanya. Tuh, supaya usahanya benar, bersih, halal. Harus masuk, kan ini masjid. Kemudian islami, itu pakaiannya harus menutup aurat. Nah, masuk pendidikannya. Sapa dengan assalamualaikum. Semua hadirin diajak untuk tekan salam. Pasti bisa pulang punya tuh di sebelah. Kita kan punya dunia usaha. Tapi begitu adzan berkumandang, si mbak-mbak yang rodil, Pak, sudah adzan, kita ke masjid dulu, gitu, kan terintegrasi. Nah, lalu modal usaha ini berapa besarannya? Cukup nggak dana kita? Nah, akadnya jangan ngasih, pinjam. Kok pinjam? Supaya orang miskin itu punya tanggung jawab untuk membayar. Jadi mendidik orang miskin, kalau pinjam akadnya harus bayar, tapi bayarnya nyicil. Tiap minggu, tiap bulan, untuk bayar. Dengan demikian orang miskin punya pembukuan, punya pencatatan, punya tanggung jawab untuk membayar, bisa menyisihkan dananya dengan ini harus bayar cicilan nih ke masjid. Dipantau, orang masjid ada yang memantau, mencatat tiap hari. Andai kata ada yang nakal, tidak mau bayar,
Nggak dosa dia. Kenapa? Memang dana zakat untuk orang miskin. Gitu. Andai kata nih, ada peserta latihan tuh, kalau ada 30 mungkin 5, 7, tergantung nanti karakternya. Ada yang tidak mau bayar, nakal. Nggak berdosa. Cuma kena penalti. Nggak bisa diteruskan pemberdayaannya. Nggak usah ditagih. Karena dananya dana zakat. Jadi di backup. Dana zakat itu tidak langsung dikasihkan. Itu namanya pemberdayaan. Itu. Tapi kena penalti. Berarti dia tidak bisa melanjutkan pemberdayaan. Udah cancel. Keanggotaannya non aktif. Masuk yang aktif. Kalau kita sanggupnya 30, kalau sanggupnya 20, 20, kalau kerjanya 10, 10. Berapa alokasi dana? Dihitung. Apa satu orang 2 juta? 3. Gantung, besarannya tidak bisa sama. Dari mana kita tahu? Kan ada assessment. Usahanya apa, modalnya apa, kita hitung. Detail begitu. Saya di jurusan pengembangan masyarakat Islam, itu anak-anak terlatih. Anak-anak semester 6 itu sudah terlatih. Udah tinggal KKN. Bisa mereka untuk PKL di sini. Itu saling menguntungkan. Masjid dibantu, anak-anak mendapat tempat untuk praktikum. Kenapa sih UIN kan dekat? Lagi pula ada dosennya di sini. Asal gampang. Stepnya, ya anak-anak nasi nggak perlu dibayar konkretnya, kasih makan aja lah. Kalau ada transport ringan, bebas berapapun, ya tuh. Insya Allah kayak gitu. Itu pemberdayaan ekonomi. Tentang pendidikan, tentu saja kita punya TK, kita punya diintegrasikan. Tapi kita baru punya TK, jadi untuk TK mungkin bisa kerjasama. Gimana yang sekolah, tapi sekolahnya dikelola. Nah, itulah yayasan. Jangan DKM. Kelola tuh TK. Terintegrasi lah, kan masih satu wadah sama-sama yayasan. Masjid di bawah yayasan. Yayasan mengelola terintegrasi. Kalau dia punya SD, alhamdulillah. Tapi sekarang manfaatkan ini yang sudah punya TK. Ini kan TK muridnya kurang. Karena tidak dikelola dengan baik. Gitu. Seperti itu pendidikan. Kalau tidak ada, itu apa? Bisa aja polanya jadi orang kuasu, banyak pilihan, banyak pola. Kesehatan. Nah, sekarang kesehatan terintegrasi saja dengan BPJS. Tapi kita yang nanggung BPJS-nya, jadi BPJS-nya berbayar. Mungkin kelas 3 yang setiap bulan bayarnya 35.000, pakai admin 2.500. Saya tahu. Itu yang kelas 3 lumayan, kelas 3 dapat layanan bagus. Tidak usah kelas 2, usah kelas 1. Mungkin kelas 3 saja yang bayarannya lebih murah. Tapi kalau bayarnya lebih cepat, ada diskon sampai 25.000. Saya tahu juga sampai ada diskonnya. Karena itu bagian daripada pemberdayaan juga di bidang kesehatan. Dari mana tahu? Itu kalau dengerin anak-anak praktikum berdiskusi, laporan, oh gitu. Saya tidak jadi pembimbing, tapi kalau diundang di jurusan, anak-anak melaporkan, tahu detil-detilnya, oh gitu, kedengar. Kita, gitu. Tentang sosial ini yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa datang ke masjid, bisa merasa ada yang mengayomi, ada yang persaudaraan. Itu sosial itu sebetulnya intinya untuk membangun ukhuwah. Yang dalam bahasa ilmu sosial disebut modal sosial. Modal sosial itu tadi apa modal sosial itu? Empati, simpati, berbagi, peduli, sociality, solidarity. Tapi akan menghasilkan satu yang pokok, yaitu social responsibility. Tanggung jawab sosial. Jadi orang miskin merasa, oh saya bersemangat untuk sholat di masjid, untuk dengerin pengajian, untuk ikut khutbah, untuk pengajian anak-anak. Tapi jangan lupa, di sini yang tidak ada itu adalah bagaimana masjid menyediakan fasilitas untuk TPA. TPA itu bukan tempat pembuangan akhir sampah, bukan. Tapi taman pendidikan Al-Quran. Itu anak-anak untuk usia SD, itu ada. Gampang, guru bisa dicari. Yang penting itu ada kemauan,
ada wawasan, DKM-nya. Tapi ini yang paling penting apa dulu? Ya DKM-nya dulu dong, tunggu lahir. Kok nggak lahir-lahir ini? Nah, saya kira sudah begini saja. Masya Allah, ini sudah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya ada mentari juga nih. Ini dulu ditampilkanlah. Mentari pagi, ini tandanya isyrok. Mentari terbit. Dan kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Pak Adam. Pak Adam, waktu cukup? Ya, waktunya ada tanya jawab sedikit. Tanya, Pak. Sengaja saya menyediakan waktu 35 menit. Tuh. Gitu, hari ini satu ayat dijabarkan, kontekstual, ayatnya satu ayat. Kok nggak banyak ayatnya? Supaya dialognya lebih satu ayatnya. Gitu. Oke, boleh tanya, Prof? Boleh memang waktunya untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Saya suka modul ini, saya suka presentasi ini. Terima kasih Pak. Sangat suka karena betul-betul menyentuh manajemen Masjid An-Nur, sangat menyentuh. Terima kasih Pak. Ya, Pak Lukman. Nah, mungkin saran yang pertama, pertanyaan dan saran. Kalau saran saya Pak Asep, jangan hanya kuliah subuh aja tentang masjid. Oh gitu. Pada saat Jumat, Pak. Karena kalau pada saat subuh ini semuanya udah ahlul masjid. Tapi kalau sholat Jumat itu bahlul masjid. Kenapa bahlul saya katakan? Ada jamaah umum, ada jamaah pengurus masjid datang tuh setiap Jumat. Seperti ke gereja, datangnya cuma minggu. Kalau ini Jumat pasti kumpul. Tapi kalau subuh begini, ahlul masjid. Pengurusnya nggak ada yang datang, jarang datang. Ada pengurus, cuma nggak semua pengurus inti. Ini yang saya bilang, ini perlu seperti kaset, perlu diulang-ulang. Mungkin pada saat sholat Jumat, Pak Asep, ini perlu sangat, ya, sholat Jumat, supaya semuanya jadi ahlul masjid, bukan jadi bahlul masjid, ya, Pak. Istilahnya keren, Pak Lukman. Iya, karena gini, Pak Asep, memang saya juga pernah lontarkan pada dialog kemarin dengan ini. Kelihatannya memang ini perlu reorganisasi kepengurusan. Yang pertama adalah pengurus yang betul-betul ahlul, yang punya basic agama, yang ngerti. Ini bukan ngerti apalagi mengenai manajemen masjid. Ini bukan manajemen perusahaan. Betul nggak, Pak? Ya Pak, silakan Ya. Pak. Lanjut Pak. Saya menyimak. Jadi saran saya sih memang Ada Pak Uli yang bisa bantu. perlu direorganisasi. Kalau reorganisasi nggak bisa juga perlu revolusi. Aduh. Oh iya dong, karena ini masjid, Pak. Ini masjid, betul nggak? Masjid bukan cuma diurus dari jarak jauh, tapi harus hadir, betul nggak Pak Asep? Ya tadi. Saya setuju banget. Ini perlu. Kalau nggak kita nggak akan makmur, Pak. Bagaimana nanti regenerasi kita, Pak? Kalau dari sekarang nggak kita tata dengan baik, jangan sampai nanti masjid ini jadi apa masjid? Jadi gereja nanti. Khawatirnya begitu, Pak. Cuma Jumat aja penuh. Begini, betul kan? Ya. Ini saran saya sih begitu, Pak Asep. Saran saya Pak Asep coba sentuhan ini pada sholat Jumat, Pak Asep bisa tayang. Mungkin nggak pakai fokus, ya dah, secara lisan aja, supaya tersentuh di situ. Itu saran saya. Kalau Pak Ajar didudukin udah tepat, Pak. Dia ahlul banget lah. Itu kira-kira Pak Asep saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Adam, saya akan responnya takut lupa. Pertama, ini gayung bersambut lah, mendapat respon positif dari Pak Lukman, menambah energi, menambah power. Jadi ini dalam kolaborasi, apa namanya? Tapi saya ingin berikan sedikit catatan. Pertama, lewat khutbah itu terbatas. Jadi harus betul-betul tidak bisa seperti tadi, harus dipadatkan, harus ditulis ulang. Bisa, tapi pesannya harus berseri atau dipadatkan. Insya Allah bisa.
Yang kedua, ini saya bukan hanya cerita saja. Selama tahun 2003 saya tidak didaftar jadi khotib di masjid ini. Ya saya tidak tahu, Pak. Itu persoalannya. Coba aja simak kapan saya jadi khotib. Sepanjang tahun 2004, sekarang udah November, saya tidak terjadwal. Oh, tidak tahu. Gitu. Untuk tahun 2004, saya SMS Pak Ustadz Gunawi, Ustadz, untuk jadwal. Seminggu yang lalu jawabannya, sebentar, akan disusun. Tapi sudah 8 hari. Sementara jadwal saya yang kosong sekarang tinggal 13 Jumat. 13 Jumat. Kan sebulan setahun 52. Sudah terisi 39. Ya pikir terus aja mengalir. Nanti baru datang belakangan, nggak kebagian di Anur. Saya bukan apa-apa. Saya hanya bercerita saja teknis. Ini nggak perlu direspon berlebih. Iya, gitu. Sementara kan ini kayak orang meminta, saya manajemennya ada yang masuk, catat. Nanti kalau sudah penuh, masih ada hidayah sebelah. Sudah di bulan Januari baru mungkin, Pak maaf sudah penuh ini udah Januari. Jadi saya juga tidak jadi khotib di Masjid Al Hidayah sebelah itu. Itu karena dia masuknya telat tahun kemarin. 2002 telat, 2003 mungkin ngambek atau gimana, saya nggak dihubungi. Terus juga Masjid Al Mujahidin, ketika ketua masjidnya kawan sekelas saya, Azhar Saleh, yang saya masuk tuh, Prof, ke masjid kami, iya boleh masuk. Tapi begitu Pak Azhar nggak lagi pengurus berikutnya tidak didaftar juga saya. Oh, gitu. Ini mungkin saya tahu karena khutbahnya menyentuh banyak hal. Gitu. Jadi saya di Mujahidin enggak. Kalau itu alasannya ya agak sedikit kata orang mungkin karena itu kira-kira. Tapi ini masalah teknik untuk menyampaikan. Mungkin hemat saya akan lebih baik dibuat ringkasan padat khutbah disampaikan, atau saya nulis buku tentang khutbah yang menyampaikan siapa saja. Banyak pilihan Pak strateginya. Gitu kira-kira. Singkat saja, sekitar buku kurang lebih 100 halaman supaya murah. Gitu. Simpen aja di sini. Siapa saja khotibnya. Tapi lagi-lagi jangan pasar bebas, jangan terserah khotib. Jadi si takmir ketika masjid ini beberapa masjid ada yang pasar bebas, tersuka-suka khotib, ada yang dijadwal. Sampai Pak masjid tertentu saya punya pengalaman, temanya, kisi-kisinya nggak bisa bergerak bebas saya. Saya patuh. Oh mana temanya, mana kisi-kisinya, seperti silabus, seperti kurikulum. Pak kami rekam. Silahkan, mohon izin Pak, nanti akan jadi buku. Benar jadi buku tahun berikutnya. Dan saya usah menyebutkan, ada masjid yang sampai segitu manajemennya. Jadi khutbah itu betul-betul terpilih, dia akan ketahuan kalau khotibnya tidak berkualitas, terlihat di rekamannya, di bukunya bisa dievaluasi. Demikian Pak Lukman, sekadar berbagi. Gitu kira-kira. Masih ada lagi pertanyaan? Ada Pak Dokter. Saya melihat Pak Uli dari sini. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Terima kasih Prof. Kalau saya Gimana Pak Uli supaya bagus? Kalau ini Prof, kalau ini memang pertanyaan substansi ini, pertanyaan substansi ini. Jadi dari apa yang sudah Prof sampaikan tadi, saya melihat kan ada dua lah yang penting tentang manajemen masjid dan kemudian juga fungsi masjid tadi untuk ibadah dan muamalah kalau tidak salah saya begitu. Iya, ibadah dan kalau muamalah. Dalam orientasi. manajemen masjid ini
sepertinya Prof kan menegaskan DKM -nya. Ini kita tidak bicaranya untuk Anur ya Prof, ya. Kita bicaranya untuk global saja. Kalau kondisi substansi apa yang Prof sampaikan tadi, Iya. substansi apa yang Prof sampaikan tadi dalam manajemen masjid bisa dikerjakan tapi tidak dalam bentuk DKM itu, kira-kira bagaimana itu Prof? Itu nanti perlu juga Prof sampaikan, karena ada sebagian orang yang penting Bisa. organisasi dulu, bentuk organisasi dulu. Saya rasa zaman-zaman dahulu juga tidak ada juga istilah begitu mungkin barangkali, sehingga substansi yang penting. Ya. Apakah untuk antisipasi saat ini justru substansi nomor 2, yang paling penting organisasi dulu. Ini penting juga kita anukan di sini, Prof. Kalau memang organisasi yang penting dulu, ya tadi kan global, kalau kita bawa di daerah kita, ya berat juga kita. Karena apapun yang substansi yang mau dirubah, organisasi juga mau dirubah, jawabannya ada itu, Prof. Jawabannya sejarah, historis. Ya. Nah, kalau sudah keluar sejarah dan historis, negatif semua jadinya tuh, nggak bisa jalan. Dan itu tergantung oleh historis dan wali, kalau saya menyebutnya wali 19 lah. Jadi ada wali 19, ada historis, apapun yang disampaikan dan berapapun PowerPoint Prof yang sampaikan, itu tertolak itu oleh historis dan wali 19 tadi. Jadi kita bicara yang global saja, kalau substansinya kita jalankan seperti apa bentuk yang paling dianjurkan, atau ada enggak mekanisme yang menjembatani, nama-namanya mungkin enggak DKM, tapi mirip DKM, substansinya jalan. Mungkin itu, Prof. Kemudian yang kedua tentang muamalah tadi. Kalau muamalah tadi mungkin dapat Prof sampaikan, itu kan banyak ide gitu ya Prof ya. Banyak ide, dan mungkin ide-ide tadi itu kira-kira yang maksud saya itu yang ada tuntunan dalam Al-Quran dan Hadis itu seperti apa, yang wajib gitu Prof ya. Tadi kan sudah disampaikan ibadah, udah itu kan tidak dapat dianukan lagi. Tapi yang untuk muamalah ini kan banyak sekali idenya tadi. Tapi ide-ide di dalam tuntunan Al-Quran dan Hadis itu seperti apa, supaya kita ini juga tahu bahwa inilah minimal ide untuk muamalah yang wajib dilakukan oleh masjid. Supaya, ya contohnya saya tidak tahu juga, misal PPA sama kita belum ada yang lain. Itu yang kedua pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, kalau di masjid kita ini kan extraordinary, maksudnya itu sering kalau ada penambahan di luar yang ada disampaikan oleh sekarang ini kan yayasan lah, dan ada takmir, itu diusahakan oleh kelompok-kelompok itu saja. Ya misalnya ada Jumat Berkah, ada ini, ada itu, kemudian ada pelajaran bahasa Arab, Pak Azharnya yang turun, mungkin Prof nanti ada lagi pelajaran Pak Prof langsung yang turun, kan begitu kan. Jadi yang model-model begitu mungkin sesuatu skema yang mungkin diharapkan, karena situasinya mungkin nggak tahu, modalnya mungkin begitu. Jadi ada beberapa pertanyaan global tadi dan agak yang teranu, dan mudah-mudahan ini dapat dijawab dengan Prof ya dengan baik. Dan tentu harapan kami ya Prof ya, tadi Prof juga bilang Jumatan tahun-tahun 2 tahun yang lalu Prof nggak ada. Yang saya khawatirkan bukan menjadi ada besok ini Prof. Khawatirnya hari Minggu Prof pun bisa ada. Itu yang saya khawatirkan itu. Mudah-mudahan justru Prof dapat, karena sebagai warga dapat memberikan tambahan dan juga dapat memotivasi untuk masjid ini dapat lebih makmur lagi. Demikian Prof. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter, mudah-mudahan saya bisa menangkap. Yang pertama tentang institusi atau kelembagaan, karena ini kaitan dengan konteks masjid kita, An-Nur, saya memahami problemnya, masalahnya, solusinya. Sampai di sini, saya bukan pengamat, saya bagian dari
ahlul masjid. Gitu. Nah, karena itu tidak perlu langsung DKM. Tidak. Kita menempuh cara bertahap atau cara evolusi yang damai. Evolusi. Caranya penguatan takmir. Kan sekarang kalau takmir sudah ada setahu saya. Pak Adhar ini kita punya takmir kan? Nah, kalau gitu target kita bukan mengusulkan DKM, tapi penguatan takmir. Karena takmir ini bagian daripada kelembagaan. Kelembagaan itu ada model DKM. Sebelum DKM terwujud ada takmir. Takmir juga dari kata ya'muru. Sama takmir. Tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, takmir punya kewenangan seperti DKM. Tidak terlampau depend on foundation. Tidak tergantung, tidak dikangkangi. Enggak, DKM punya kewenangan. Kedua, dikelola oleh orang-orang yang memang punya semangat seperti membangun tadi persyaratan tadi, yaitu tentu selain punya wawasan, punya komitmen untuk memadukan program ibadah dengan program muamalah. Kan itu programnya. Ada komitmen. Wawasan siap, semuanya gampang. Tapi yang penting komitmen. Nah, DKM takmir ini punya kewenangan lengkapi struktur polanya tentang departemen atau bagiannya dilengkapi, lalu kemudian jobnya, mentalitasnya, kemauannya ditopang oleh jamaah. Power itu datang dari jamaah. Al-quwah ma'al jamaah. Itu kaidahnya. Kekuatan itu bersama jamaah. Al-quwah ma'al jamaah. Bisa. Nah, lalu muamalah itu apa yang tadi minta panduannya? Kita evaluasi. Apa yang belum ada? Muamalah. Yang paling pokok masjid itu menyiapkan anak-anak bisa sholat, bisa baca Quran. Itu yang pokok. Ini sebetulnya menyangkut kependidikan, menyangkut pembinaan keagamaan, menyangkut tentang menciptakan calon-calon jamaah baru yang regenerasi. Maka menurut saya, pertama takmir, coba menciptakan pengajian anak-anak. Apakah dalam bentuk TPA atau pengajian tradisional. Begitu, tawarkan kepada jamaah, promosikan. Atau kepada kalau jamaah di komplek ini, tawarkan, harus ada sosialisasi, ada promosi, siapkan gurunya, siapkan sistemnya, siapkan modelnya, karena begitu menuju kepada buku, TPA itu bervariasi, itu ada manajemennya. Salah seorang alumni UIN, ini dari Fakultas Syariah, tapi nempuni ini sampai profesional tuh, Ustadz Uci Armisi, itu alumni Syariah, tapi bidangnya ke pendidikan Al-Quran, sampai ke tingkat DKI, dia sampai penatal ke Jepang, kemana-mana, alumni Syariah itu. Kan saya tinggal telepon nih, itu Uci Armisi, Ci, kok ini bahasa zaman sisa, Kiai, tolong nih, bina masjid kami di Anur, ini ingin mendirikan TPA yang profesional. Oh, bisa. Gitulah. Tapi ini takmir yang bergerak. Sehingga masjid ini bukan hanya oleh orang dewasa, tapi ada kegiatan ngaji anak-anak. Lalu anak-anak ikut menghafal Al-Quran, praktek sholat. Insya Allah ini menciptakan jamaah baru 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Itu penting, Pak. Yang kedua, itu bisa nggak mengelola dana zakat, infak sedekah, diintegrasikan dengan UPD tadi, lalu bisa membantu orang-orang miskin di sekitar masjid. Gitu, tapi betul-betul studinya akademik, ilmiah, ada tahapan-tahapan terukur, dan itu bisa melihat profil Pak Adhar itu tingkat nasional pun bisa. Itu punya kapasitas, apalagi tingkat Anur.
Itu. Tapi beliau nggak bisa sendiri, harus punya staf, ada jaringan, harus bisa kolaborasi. Tapi yayasan memberikan kewenangan bergerak. Jangan merasa disaingi nanti oleh takmir, kalau takmir gesit. Yayasan kan punya bidang lain yang harus bekerja. Urusi itu TK, pendidikan, urusi itu toko, gitu. Biar ini kalau ini gesit, yayasan harus legowo. Ini bergeraknya masih dalam koridor yayasan kok, gitu. Itu kira-kira. Jadi satu, kalau saya dua saja. Coba ciptakan tentang pendidikan Al-Quran yang belum ada. Kedua, bagaimana dana-dana termasuk ketika menyembelih korban itu betul-betul targetnya bukan kepada yang bukan muslim bagi daging, tapi kepada kaum muslimin yang sangat membutuhkan. Tidak di sini, kenapa tidak diperluas ke lingkaran kedua, ketiga, keempat? Jangan nunggu sampai Idul Adha. Dari sekarang takmir punya data. Demikian. Baik, Bapak-bapak, ada lagi masih ini dengan Masih jauh ke jam 6 ini. Dari ibu-ibu masih ada? Nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada lagi, kita Betul. tutup kajian ini dengan doa. Dimohon pimpin oleh Pak Ustadz. Baik. Sebelum sampai ke doa, saya akan memberikan rangkuman super singkat. Yang pertama, memakmurkan masjid harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Apakah jamaah tetap? Saya juga dua kategori nih. Kalau dilihatnya tidak sepenuhnya jamaah tetap nih, posisi saya lebih dominan di Ciputat, di Pisanan. Tapi jadi saya dalam posisi tidak sepenuhnya jamaah tetap ini. Tapi insya Allah masih keluarga besar. Yang kedua, terus kita upayakan perbaikan dengan ketulusan. Tidak harus dengan cara yang drastis, revolusi, langsung jadi DKM. Bisa juga dengan memanfaatkan yang sudah ada, penguatan takmir penguatan. Kita dukung. Tetapi harus tetap ada progres yang pada akhirnya bisa transformasi dari takmir ke DKM. Gitu. Nah, kita lakukan bersama, kita dialogkan dengan kejujuran, kita dialogkan dengan ketulusan. Jadi niatnya bukan untuk popularitas, untuk pamrih pribadi, interest pribadi, buang, tapi ini semata-mata untuk memukul masjid. Semua jamaah yang punya pendapat, punya pandangan ditampung. Tapi jangan hanya punya pendapat, giliran ke ngaji jarang. Itu kan agak susah juga. Di WA vokalis, ngaji jarang. Itu kurang konsekuen. Gitu. Lihat kita sama-sama. Insya Allah dengan cara seperti ini, tidak ada yang merasa tersinggung, tidak ada yang terpukul, tapi terangkul dengan mantap. Dalam filsafat Sunda, Sayyina heran, laukna benang. Gitu, apa tuh filsafat Sunda? Ini Pak Boy pasti paham. Sayyina heran, ini ada kolam, airnya tetap bening, tapi ikannya ketangkap. Jadi komunikasi kita, hubungan kita dengan pengurus yayasan, jemaah tetap bening. Tapi tujuan kita untuk membangun masjid terlaksana. Nah, filsafat Sunda itulah yang harus kita pegang. Sayyina heran, laukna benang. Itu kira-kira harus begitu. Kemudian kita juga harus tidak boleh sporadis. Nyerangannya lagi semangat, lagi enggak. Itu namanya sporadis. Sporadis lah main bola, itu gaya tidak bisa konsisten. Bola itu harus mengorganisir power dari awal sampai akhir. Betul. Tidak bisa dengan cara sporadis. Nah, jadi kita tidak usah dengan sporadis, tapi terus disuarakan, terus diskusikan, termasuk dalam berbagai forum. Saya kira itu rangkuman dari ini. Dan terakhir buat saya, mungkin PowerPoint ini bisa diubah jadi buku, gitu. Buku kecil saja, pemberdayaan masjid. Ini sedang saya pikirkan.
Sehingga nanti bapak-bapak bisa nggak usah megang PowerPoint, tapi pegang buku. Buku kecil antara 100 sampai 150 halaman. Gitu. Insya Allah kalau ditekuni, bahan juga tersedia, tinggal disusun. Nah, tinggal disusun butuh waktu, apa 6 bulan, apa 1 tahun. Begitu saya kira. Hadirin, itu yang bisa disampaikan. Dan saatnya kita untuk berdoa. Sebelum berdoa, mari kita mendekatkan diri kepada Allah dengan beristighfar. Istighfar yang kita pilih Sayyidul Istighfar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka binikmatika alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa kami. Ya Allah yang Maha Pembuka, bukakan pikiran kami untuk mendapatkan cahaya-cahaya ilmu. Ya Allah yang membolak-balikan kalbu, mantapkan hati kami dalam iman. Ya Allah yang memegang jiwa, kokohkan jiwa kami dalam iman dan Islam. Jadikanlah iman dan Islam bagian dari kepribadian kami. Ya Allah, satukan kami dalam gerakan memakmurkan masjid. Jadikan masjid tempat kami sholat, tempat kami berjamaah, tempat kami berkontribusi untuk memperbaiki umat. Ya Allah, bukakan saudara-saudara kami untuk ikut memikirkan masjid, mengembangkan dan menguatkan jamaah. Ya Allah, kuatkan komitmen kami untuk membuka pendidikan Al-Quran bagi anak-anak muslim. Ya Allah, kuatkan komitmen kami untuk membantu orang-orang miskin. Ya Allah, kuatkan komitmen kami untuk menjadikan masjid sarana untuk perbaikan kehidupan umat. Ya Allah, kuatkan masjid untuk membangun solidariti dengan sesama muslim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa akhiru da'wana
Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sempurnakan doa kita dengan kiblat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.